Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, kami bersyukur dan memuliakan Dikau atas cinta-Mu yang tak berkesudahan. Kini kami berkumpul bersama di hadapan-Mu untuk memuji dan meluhurkan kebesaran kasih-Mu. Kami mohon kepadamu sudi kiranya Engkau hadir dan mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, agar doa dan hidup kami semakin berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarlah dia." Dan sekonyol waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan ada yang tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dikhianatkan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kalau teman-teman cerita mengenai pengalaman ketika sekolah, kebanyakan yang muncul adalah pengalaman kekonyolan ketika kita berhasil mempermainkan guru, ketika dihukum, dan sebagainya. Mungkin kita mempunyai kenangan sendiri. Ada pengalaman saat di SD ketika dihukum oleh guru kelas, bagaimana telinga murid dijepit dan dipelitir dengan tangan mungil guru perempuan. Profesi guru saat itu memang tampak menyenangkan. Namun sekarang, di mana-mana guru berdemo menuntut kenaikan gaji, mana gaji yang belum diberikan, rapelan yang terlambat, gedung yang rusak, manajemen sekolah yang tidak tertata rapi, dan sebagainya. Kalau setiap hari kita hanya disuguhi berita-berita seperti itu, pertanyaannya adalah, siapa yang akan tertarik menjadi guru?
apalagi seperti Sang Guru Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebagai guru yang bijaksana, Yesus mengajak 3 murid, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes, untuk mencicipi kemuliaan yang dinantinya akan dinikmati bagi mereka yang setia mengikuti Sang Guru. Di sebuah gunung yang tinggi, Yesus berubah rupa, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Hadir juga Elia bersama dengan Musa. Petrus sebagai wakil kedua rekannya mempunyai pengalaman indah yang terucap dalam kata-kata Rabi yang artinya guru. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Mereka diajak untuk mencicipi pengalaman yang menakjubkan agar mereka kuat menghadapi hidup yang penuh tantangan yang akan dihadapi oleh guru dan para muridnya. Jalan salib ternyata merupakan satu-satunya jalan yang harus dilalui untuk sampai pada kemuliaan. Dalam kerangka itu, kiranya peristiwa Yesus dimuliakan di atas diberikan kepada 3 murid itu. Tapi sayang sekali, pengalaman mencekam yang dialami oleh Petrus justru berbalik menjadi pengalaman pengkhianatan, pengalaman tidak mau mengakui Yesus sebagai gurunya. Memang, lidah yang tidak tertata bisa mengeluarkan kutuk dan berkat. Semoga. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan ini, sehingga kami dapat mendalami dengan baik. Kami mohon semoga Engkau meneguhkan kami akan Putramu Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat dunia. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam